Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan tentang TikTokers Pandawarna Group dalam tradisi komunikasi persuasif untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Bapak Rizky Hidayat, MIKOM, selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelum kita berlanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Estri Dunurdini sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu Aldira Murtiara Ningsih, Deandra Aurelia Akbar, Latania Nabila, dan Safira Cinta Anjani. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Aldira Murtiara Ningsih yang akan menyampaikan latar belakang dari Pandawara Group. Untuk Aldira Murtiara Ningsih dipersilahkan. Baik, latar belakang Pandawa Group. Pandawa adalah salah satu konten kreator TikTok yang mempunyai pengikut lebih dari 7 juta serta mendapatkan likes lebih dari 110 juta. Konten yang sering dibagikan oleh Pandawara adalah aksi mengambil sampah yang ada di sungai hingga pantai. Pandawa Group berdiri pada 5 Mei 2022. Mereka terdiri dari 5 sekawan, yaitu Gilang, Iksan, Rifki, Rafli, dan Agung. Dilansir dari wawancara Pandawa Group di salah satu stasiun televisi, Pandawara diambil dari nama pewayangan Pandawa 5, karena mereka beranggotakan 5 orang. Sementara Wara artinya merupakan pembawa kabar baik. Latar belakang mereka membentuk Pandawara Group karena dampak dari permasalahan sampah di Indonesia yang mereka rasakan secara langsung, yaitu banjir. Berawal dari menjadi korban banjir, mereka pun timbul keresahan sekaligus empati melihat kondisi sungai yang dipenuhi sampah. Akhirnya mereka berlima turun langsung untuk membersihkan sampah di selokan dan sungai di sekitar tempat tinggal mereka yang kotor dan kurang enak dipandang. Pandawa Group juga membagikan kegiatan mereka ketika membersihkan sampah ke media sosial. Hal itu mereka lakukan agar menjadi reminder bagi masyarakat Indonesia. Serta unggahan di media sosial mereka juga dilakukan sebagai kesadaran agar orang-orang, terutama anak muda, bisa tergerak untuk melakukan hal serupa di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Latania Nabilah yang akan menjelaskan tradisi komunikasi persuasif. Baik, terima kasih Estri. Tradisi komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi dikatakan berhasil apabila komunikasi itu mampu mengubah sikap dan tindakan seseorang secara sukarela. Salah satu caranya dengan menggunakan komunikasi persuasif menurut Susanto di tahun 1993. Effendi di tahun 1998 mengemukakan bahwa komunikasi persuasif adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan cara persuasif, yakni mengandung ajakan atau himbauan. Komunikasi persuasif berusaha mendorong atau merangsang seseorang berbuat sesuatu seperti apa yang kita kehendaki. Hal ini mengandung makna bahwa komunikasi persuasif itu merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari pembujuk dan dengan senang hati tanpa merasa terpaksa. Istilah persuasi bersumber dari bahasa Latin persuasion yang kata kerjanya adalah communicare yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu, menurut Effendi di tahun 1998. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Cinta Anjani yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Baik, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai pertanyaan yang diajukan, yaitu faktor-faktornya ada komunikator. Nah, komunikator pada hakikatnya tidak hanya mengkomunikasikan sebuah pesan, tetapi dirinya sendiri adalah pesan itu sendiri. Nah, yang kedua ada pesan. Komunikator akan berhasil mempengaruhi komunikan apabila pesan yang disampaikan tepat. Ibarat membidik, maka pesan yang disampaikan harus tepat dan mengenai. Yang ketiga ada media. Media komunikasi sangat berperan dalam penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Secara umum, media pembelajaran mempunyai berbagai kegunaan. Yang keempat ada komunikan. Komunikan dalam komunikasi persuasif adalah sejumlah orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah.
beberapa hal yang menentukan komunikan dalam respon pesan-pesan persuasif. Yang kelima ada efek. Efek yang ingin dicapai adalah adanya perubahan baik secara kognitif, efektif maupun konatif pada komunikan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan salah satu konten dan proyek yang dibuat oleh Pandawara Group. Dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diandra Aurelia Akbar yang akan menjelaskan analisis dan keterkaitan kasus yang kita ambil dengan tradisi komunikasi persuasif. Adapun selanjutnya keterkaitan kasus dengan komunikasi persuasif. Di sini komunikator yang merupakan TikToker Pandawara Group yang merupakan sekumpulan pemuda yang aktif di media sosial TikTok yang mengkampanyekan dan menjadi agen utama untuk menyuarakan One Day One Trust Day. Kemudian adapun pesan yang disampaikan oleh TikToker Pandawara Group yaitu kampanye dari Pandawara Group sendiri yaitu One Day One Trust Day yang mengajak orang-orang untuk membersihkan aliran sungai dengan mengumpulkan 1 kantong sampah setiap harinya. Kemudian media yang dipilih oleh TikToker Pandawara Group yaitu platform TikTok, di mana platform TikTok sendiri yaitu media sosial yang populer di kalangan generasi muda. Selanjutnya, audiens atau komunikan yang menjadi tujuan dari konten yang disampaikan oleh Pandawara Group yaitu adalah pengguna platform TikTok dan masyarakat yang menggunakan platform tersebut. Kemudian, efek dari konten-konten yang mereka tujukan kepada masyarakat yaitu menggerakkan audiens untuk berpartisipasi dalam kampanye. Baik, kita dapat simpulkan bahwa TikToker Pandawara Group sekelompok pemuda yang aktif di TikTok yang menggunakan komunikasi persuasif melalui kampanye One Day One Trust Back untuk mengajak audiens mereka, terutama pengguna TikTok, untuk membersihkan sungai dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memanfaatkan platform media sosial tersebut, mereka berusaha mencapai efek positif seperti perubahan sikap, peningkatan kesadaran, dan tindakan nyata dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari penjelasan TikToker Pandawara Group yang berkaitan dengan komunikasi persuasif. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menyampaikan materi yang dipresentasikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.